Terima kasih Anda masih bersama Lintas Badua Sepekan. Pemirsa, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hari Wijaya mengajak masyarakat dan keluarga menyukseskan pendataan keluarga tahun 2021 di Banjarmasin. Ini sebagai bagian dari program pembangunan berwawasan kependudukan, yang mana sementara itu juga program statistik keluarga dilakukan guna pemetaan program pembangunan berbasis kependudukan. Ini dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin. Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya mengajak komponen keluarga inti dapat turut menyukseskan pendataan keluarga tahun 2021. Ini disampaikannya saat didata oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat atau DPP KBPM Kota Banjarmasin. Dengan dilakukannya pendataan bagi masyarakat Kota Banjarmasin, dirinya berharap data tersebut bisa maksimal agar anak stunting dan persoalan ibu dan anak yang terdata bisa diatasi. Dataan untuk keluarga di rumah lah. Apakah istri pernah melahirkan tapi meninggal? Apakah anak itu bagaimana perkembangan kesehatannya? Sambil mendata ada anak stunting atau tidak. Kita berharap pendataan ini lebih maksimal agar anak-anak yang menderita stunting dan ibu-ibu yang memang istilahnya melahirkan itu belum bisa sesuai dengan harapan itu bisa ditanggung. Dari data keluarga sekota Banjarmasin total ada 194.529 yang menjadi target pendataan. Hingga saat ini sudah terhimpun data sebesar 8%. Sekalipun diakui proses pelaksanaannya akan digelar hingga akhir Mei 2021 mendatang. Murtasyah, Banjar TV. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat atau DPP KBPM Kota Banjarmasin melakukan pendataan keluarga tahun 2021 Senin pagi kemarin. Kali ini rumah Ketua DPRD Kota Banjarmasin menjadi sasaran. Sengaja disambangi kader KB dan pihak dinas guna mendukung program kependudukan dari pemerintah. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data DPP KBPM Nur Sahdi mengungkapkan dari program statistik keluarga se-Indonesia bertujuan untuk pemetaan program pembangunan berbasis kependudukan. Data keluarga, ini keluarga karena keluarga berbeda dengan sensus. Kalau sensus kan jiwa semuanya, kalau ini keluarga. Jadi yang keluarga, rumah keluarga inti, ada ayah, ibu, dan anak-anaknya kan itu yang didata. Data-data ini sehingga data terhimpun, sehingga bisa pengambil kebijakan untuk di Kota Banjarmasin dan untuk pembangunan di Kota Banjarmasin. Khususnya pembangunan yang berwawasan kependudukan. Nah itu tujuannya, karena di dalam data PK21 ini nanti akan ada data-data tentang kualitas keluarga. Kemudian ada juga data tentang stuntingnya. Khusus pengendalian keluarga juga diketahui tingkat kualitas keluarga inti di tengah masyarakat, di samping deteksi dini pengendalian stunting bagi anak. Risna, Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Basnas Kalsa menargetkan pengumpulan zakat selama bulan Ramadan tahun ini meningkat 40% dari tahun sebelumnya. Selain itu memaksimalkan 2 pelayanan pembayaran zakat masyarakat dan memaksimalkan penyaluran zakat kepada mustahik. Selain itu juga penyaluran zakat di bulan suci Ramadan kali ini pemirsa, Basnas Kalsa juga membuka pasar Ramadan digital baik melalui Instagram maupun web yang menghimpun puluhan UMKM di dalamnya. Pemasukan zakat, infak, dan sedekah di bulan Ramadan diperkirakan akan mengalami peningkatan dari bulan-bulan biasa. Jika biasanya nominal mencapai 400 hingga 500 juta, maka dipastikan untuk Ramadan tahun ini mengalami peningkatan 3-4 kali dari nominal tersebut. Melalui gerakan Cinta Zakat Basnas Kalimantan Selatan
menargetkan untuk meningkatkan pengumpulan zakat sebanyak 40% dari tahun sebelumnya. Adapun mekanisme pembayaran zakat, Basnas Kalsel menyediakan 2 opsi pembayaran, yakni secara online yang bisa dibayarkan melalui website maupun e-commerce, dan pembayaran zakat secara offline dapat langsung ke stand Basnas yang disediakan, baik di mal maupun area publik lainnya. Ini menanjak 3 kali lipat dari bulan-bulan biasanya, itu pengumpulan di bulan Ramadan. Demikian pula pendistribusian, biasanya pendistribusian dan pendaya-gunaan selama Ramadan ini lebih banyak kepada penerima manfaat. Itu pun biasanya program kami langsung menyentuh pada mustahil. Nah, program-program lainnya tentu kami harapkan bersinergi atau bekerja sama dengan unit pengumpul zakat dan lembaga-lembaga di luar istilah kami itu ujung tombaknya Basnas ini UPIJET, unit pengumpul zakat, tapi juga ada relawan yang dalam pendistribusian pendayagunaan itu banyak membantu kami. Dan itu kalau dibandingkan dengan bulan-bulan biasa, itu biasanya 4 kali hasil penerimaannya. Nah, tahun kemarin tadi itu kita ada penurunan sedikit, 3 kali lah. Jadi memang ada dampak. Nah, kita berharap tahun ini karena mungkin masyarakat sudah terbiasa dengan atmosfer pandemi, kita berharap apa yang kita targetkan tahun ini minimal 4 kali itu sudah bisa kita raih. Baik melalui online maupun offline. Adapun yang melalui online, kita akan membuka layanan melalui website. Satu. Yang kedua, kita akan membuka layanan melalui e-commerce seperti e-commerce lainnya. Yang ketiga, kita akan membuka layanan melalui eksternal platform yang non komersil, seperti yang kita kerjasama dengan kitabisa.com, kita kerjasama dengan Benih Baik, dan kita akan memaksimalkan transaksi zakat melalui online. Yang kedua, kita melayani masyarakat melalui offline juga, karena tidak menutup kemungkinan walaupun masa pandemi saat ini, apalagi di tahun kedua pandemi ini, masyarakat sudah ingin keluar dari aktivitas online. Apalagi masyarakat Banjar masih bahasa itu belum abdol bila bayar zakat kada boleh tamu amil. Untuk penyaluran zakat sendiri pada tahun ini difokuskan pada penanganan COVID-19 atau warga miskin yang terkena dampak COVID-19 serta warga yang terdampak bencana banjir sebagai bentuk pemulihan pasca bencana. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pasar Ramadan digital yang digagas Basnas Kalsel ini bekerja sama dengan penyedia layanan pengantaran online untuk antar jemput barang belanjaan pembeli. Pasar online ini memuat puluhan UMKM untuk bergabung di dalamnya dan diharapkan membuat perputaran roda perekonomian semakin baik, di samping membantu dari segi permodalan, juga membantu dari segi pemasaran. GrabFood sama GoFood, tahun lalu kita dapat pelatihan dari mereka untuk memasarkan produknya di situ. Nah, tentu pasar online ini sebagai media publikasi keberadaan mereka untuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa membeli belanjaannya, baik itu melalui langsung Instagram maupun pesan di Grab sama GoFood tadi. Jadi memang memfasilitasi mereka ini jujur aja Mas, ini hampir seluruh peserta UMKM itu ibu-ibu yang sudah agak sedikit sepuh lah. Jadi agak sulit mengajarkan bagaimana mereka bisa berjualan online melalui GrabFood dan GoFood itu. Maka kawan-kawan di pendistribusian dan pendayagunaan memfasilitasi mereka melalui jualan di Instagram dan websitenya Basnas. Basnas sendiri tidak mengambil keuntungan dari pasar digital Ramadan ini. Kepada para pelaku UMKM hanya dibebani biaya untuk pemeliharaan e-commerce sebesar 1%. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Pemirsa, organisasi kepemudaan Karang Taruna Ksatria Pemuda Pemurus jalankan program penanaman pohon guna menjadikan Kampung Nakula kawasan Komplek Bumi Pemurus menjadi Kampung Sirsak, yang mana bibit ditanamkan dalam bantuan berjumlah 700 lebih. Sementara itu, Karang Taruna Ksatria Pemuda Pemurus yang terus berupaya membantu dan berbagi dengan sesama, ini juga memiliki program komersial yakni pemberdayaan tambak ikan, minyak jelantah, dan lain sebagainya. Inilah informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Ini menjadi wadah pengembangan generasi muda non-partisan untuk tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa, kelurahan, atau komunitas sosial sederajat. Organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial ini juga ikut mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan mendayagunakan potensi para pemuda. Di latar belakangi hal itulah Karang Taruna Ksatria Pemuda Kelurahan Pemurus Dalam yang berdiri sejak Februari lalu tengah menjalankan program penanaman pohon khususnya di lingkungan Nakula Komplek Bumi Pemurus Permai agar bisa menjadi Kampung Sirsak. Ini disampaikan pembina Karang Taruna Ksatria Pemurus Muhammad Nur Panani di sela kegiatan menanam pohon beberapa waktu lalu. Satu program kerja kami adalah penanaman pohon, dan kali ini kami alhamdulillah mendapat bibit sebanyak 700 pohon yang memang rencana kami akan memberikan kampung kami khususnya Nakula ini menjadi Kampung Sirsak. Jadi setiap rumah yang ada di lingkungan Jalan Nakula Komplek Bumi Pemurus akan kami tanami sirsak, dan di Pasung itu di masjid dan beberapa tanah umum itu akan kami tanami tanaman Spathodea, tanaman perdu yang pohonnya lumayan besar dan agak naung lah kalau. Karang Taruna ini mendapatkan bantuan sedikitnya 700 bibit tanaman sirsak dan Spathodea yang akan ditanam di lingkungan rumah warga, pasum, dan masjid untuk menjadikan Kampung Nakula sebagai kampung sirsak yang teduh dan alami. Murtasia, Banjar TV. Karang Taruna Ksatria Pemuda Pemurus melalui program kerja berbagi terus berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi warga kurang mampu. Selain membantu berbagai korban musibah seperti banjir dan lainnya, Karang Taruna Ksatria Pemuda Pemurus ini juga menjalankan program Jumat Berkah Berbagi Nasi. Dan pada bulan Ramadan ini, program berbagi takjil juga tengah dilakukan. Kita ngelihat ada anak-anak muda yang rata-rata mahasiswa dan memang ada di ULM dan di Uniska, dan mereka sangat senang membantu orang, dan akhirnya dengan koordinasi dengan Karang Taruna Kota dan Provinsi dan kami diskusikan, akhirnya kawan-kawan cikal bakal relawan tadi membentuk Karang Taruna, yang dimana memang Karang Taruna memang organisasi kepemudaan yang satu-satunya resmi yang diatur oleh pemerintah ya. Sudah dan sedang kami jalankan, pertama adalah Jumat Berbagi, di mana kami melakukan kegiatan Jumat Berkah, mengumpulkan dana dari donatur, membagikan nasi sarapan kepada kaum duafa yang berada di sekitar lingkungan Pemurus Dalam dan Kota Banjarmasin. Dan untuk khususnya bulan puasa, program Jumat Berbagi kita tetap kita jalankan, tapi konsepnya berubah menjadi pembagian takjil. Adapun pendanaan, pihaknya menerima bantuan dari para donatur, termasuk sumbangan para warga sekitar. Tak hanya itu, juga menjalankan program komersial yang sebagian dananya digunakan untuk menambah dana operasional dengan mendayagunakan tambak ikan, program minyak jelantah, dan bekerjasama dengan salah satu lembaga perbankan. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Ksatria Pemuda Pemurus Amin berharap organisasi kepemudaan ini bisa terus berkembang, termasuk mampu merekrut para pemuda lainnya untuk turut bergabung. Sebenarnya dari saya sendiri untuk membantu orang-orang sekitar gitu, seperti membantu sama warga. Target kami sih, kami mempunyai 3 program gitu. Yang pertama program Jumat Berbagi, Drilling, sama minyak jelantah. Yang sudah jalan tuh Drilling sama Jumat Berbagi. Untuk minyak jelantah masih proses gitu. Lagi sosialisasi sama warga gitu. Alhamdulillah respon dari masyarakat sangat baik gitu. Sangat membantu juga bagi masyarakat.
Pihaknya juga menargetkan program berbagi bisa bertambah khususnya di bidang sosial kemasyarakatan. Rishna, Banjar TV. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Lintas Bandua Sepekan edisi Minggu 18 April 2021. Saya Amiratu Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Pemirsa, selalu jaga kesehatan dan disiplin protokol kesehatan. Juga selamat berpuasa bagi Anda yang menjalankan. Selamat menikmati akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.